Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi sebelum kita mulai perkuliahan, saya sudah memutarkan sebuah video ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan Walmart itu seperti apa. Walmart itu adalah sebuah supermarket yang sangat besar dan sangat terkenal ya di US. Dan sebenarnya dia memiliki cabang di beberapa benua juga selain di Amerika. Bahkan di Indonesia itu di tahun 96 kalau tidak salah tuh pernah ada. Tapi di tahun 98 itu tutup ya karena kebakaran dan barang-barangnya diambil gitu karena kerusuhan 98. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Saya bayangkan kalau ada Walmart di Indonesia lumayan ya. Cewek-cewek ini healingnya ke Walmart gitu, cari-cari apa gitu. Oke. Nah, Walmart ini adalah salah satu supermarket yang terkenal murah ya, teman-teman ya. Jadi produk yang masuk ke sana itu adalah produk-produk yang berkualitas, tapi harga yang dijual di Walmart itu lebih murah. Makanya tadi teman-teman perhatikan nggak, kalau di Walmart itu pasti ada tulisan low price, low price, low price, low price gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi promonya dia tuh memang harganya tuh lebih murah, tapi produknya tuh lumayan gitu, bukan yang produk-produk murahan gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, sayangnya adalah Walmart ini pernah tersandung sebuah kasus berkaitan dengan etika diskriminasi pekerjaan ya, yang nanti akan disampaikan oleh kelompok. Ternyata kasus yang dibahas hari ini itu tidak ada di buku ya. Jadi teman-teman yang presentasi itu cari sendiri materinya ya. Iya, Bu. Ya, oke. Karena nggak share, jadi saya juga nggak ngeh gitu ya kalau sudah beda edisi gitu dengan buku-buku kalian gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yuk kita coba pelajari. Mungkin justru dengan berbagai sumber yang ada, harapannya adalah semakin memperkaya pembahasan kita pada siang hari ini ya teman-teman. Siang yang sangat begitu berat ya. Siang-siang gitu, habis makan, ngantuk, bahas kasus. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, monggo silakan teman-teman kelompok untuk memulai presentasinya. Sesuai urut abjad bos, PTM. Aku nggak apa-apa.
Oke, sebelum di-share, coba dicontreng dulu untuk share show-nya. Tadi saya klik share screen itu langsung masuk di videonya ya Bu, nggak ada pilihannya itu loh kan biasanya ada pilihannya itu kan. Tadi langsung masuk di videonya. Sebelum kamu klik videonya, di percakapan awal di bagian kiri, coba kamu klik share dulu coba. Sudah? Langsung masuk di video Bu. Di sebelah kiri bawah ada nggak pilihan? Sebelum kamu klik videonya tuh loh Mbak, Iya. nggak ada percakapannya. Udah ada Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Ibu Praditan Dia Aryanda SEMBA yang kami hormati, dan tak lupa kepada teman-teman sepejuang manajemen A4 pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja dalam keadaan bahagia. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam presentasi etika bisnis manajemen A4 meskipun secara virtual. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Munif Aida Baik, NPM 163, dan Uswatun Fadila, NPM 152, Fientika Rafintan 171, Reski Kurniawati, NPM 173, dan Akila Mandasari, NPM 177. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang studi kasus Walmart Woman. Next. Slide selanjutnya. Isinya latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua yaitu pembahasan, yaitu yang isinya kajian teori, pembahasan kasus, alternatif sosial, dan solusi. Yang ketiga adalah penutup, kesimpulan, dan saran. Langsung saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Adapun isinya yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang etika bisnis merupakan salah satu cabang keilmuan dari bidang ekonomi yang mengatur perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya agar tidak menyalahi aturan baik dalam organisasi maupun masyarakat. Etika bisnis merupakan sebuah pedoman terkait norma-norma yang perlu dipatuhi sebuah perusahaan dalam melakukan berbagai kegiatan bisnisnya, termasuk dalam membuat kebijakan dalam organisasi yang diharapkan maupun meminimalkan terjadinya kerugian dari pihak terkait. Perusahaan yang juga biasanya didukung oleh setiap karyawan dari tingkat paling atas maupun paling bawah yang juga menerapkan prinsip etika dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis di perusahaan mereka juga mampu melakukan sesuai dengan pedoman yang dengan baik. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana bentuk pelanggaran etika bisnis yang dilakukan Walmart Women? Jelaskan dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Yang kedua, yaitu menurut kasus yang terjadi pada Walmart Women, apakah perusahaan tersebut digugat karena melakukan diskriminasi pada karyawan? Jelaskan mengapa demikian. Yang ketiga yaitu bagaimana solusi yang tepat pada permasalahan kasus Walmart Women. Selanjutnya yaitu tujuan. 1. Mengetahui bentuk dan etika bisnis yang dilakukan Walmart Women. Yang kedua yaitu mengetahui apakah perusahaan Walmart Women
melakukan diskriminasi pada karyawan. Yang ketiga, mengetahui solusi tepat pada permasalahan kasus Walmart Women. Selanjutnya yaitu adalah uswatun fadilah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori diskriminasi dalam pekerjaan dan prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Teori etika diskriminasi dalam pekerjaan. Secara istilah, diskriminasi sendiri adalah membedakan segala sesuatu dengan sesuatu yang lainnya atau merupakan sebuah tindakan yang tidak netral yang mengacu pada tingkatan membedakan seseorang dengan orang yang lain bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki secara objektif tetapi berdasarkan prasangka atau sifat subjektif dari pihak yang membedakan. Istilah diskriminasi sendiri berkembang dan digunakan secara umum untuk menggambarkan perbedaan antara representasi kelompok minoritas dalam jajaran staf perusahaan, baik perbedaan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Ada 4. Yang pertama ada prinsip utilitas. Argumen utilitarian menantang diskriminasi rasial dan seksual didasarkan pada gagasan bahwa produktivitas masyarakat akan lebih optimal jika pekerjaan yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan atau kompetensi dan karakteristik kepribadian mereka sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih produktif. Dan apabila pekerjaan tidak didesain bagi individu tertentu berdasarkan kriteria yang tidak sesuai dengan kompetensi, maka produktivitasnya akan menurun. Diskriminasi terhadap para pencari kerja berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau karakteristik-karakteristik lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan adalah tindakan yang tidak efisien dan bertentangan dengan prinsip-prinsip utilitarian. Prinsip yang kedua yaitu prinsip hak. Argumen non-utilitarian yang menentang adanya diskriminasi salah karena menentang hak moral dasar manusia, seperti teori yang dinyatakan oleh Kant bahwasanya manusia haruslah diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Yang berarti bahwa masing-masing individu memiliki hak moral untuk diperlakukan sebagai seorang yang merdeka dan sejajar dengan individu yang lain, serta memiliki kewajiban moral korelatif untuk memperlakukan orang lain sebagai individu yang sama dan sederajat. Tindakan diskriminasi yang melanggar prinsip ini dibagi menjadi 2, yaitu yang didasarkan pada keyakinan bahwa suatu kelompok tertentu dianggap lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang lain, dan diskriminasi menempatkan kelompok yang terdiskriminasi dalam posisi sosial dan ekonomi yang rendah. Yang selanjutnya adalah prinsip keadilan. Argumen non-utilitarian ini melihat diskriminasi sebagai pelanggaran atas prinsip keadilan. Pendekatan lain berdasarkan moralitas juga melihat diskriminasi adalah perbuatan yang salah karena merupakan salah satu bentuk ketidakadilan, dan pandangan ini didasarkan pada prinsip keadilan formal individu. Diskriminasi dalam pekerjaan adalah tindakan yang salah karena melanggar prinsip dasar keadilan dengan cara membeda-bedakan individu berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya ras dan jenis kelamin, yang tidak relevan dengan tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip perhatian, yaitu pandangan perhatian dapat didasarkan pada klaim bahwa identitas diri siapa saya adalah bergantung pada hubungan antar diri dengan diri yang lain. Individu tidak bisa tidak bisa menjadi dirinya sendiri apabila tidak memiliki hubungan perhatian dengan orang lain. Saat lahir, seseorang memerlukan orang lain untuk memberi makan dan memerhatikannya,
membutuhkan orang lain untuk mendidik dan memperhatikannya saat tumbuh, membutuhkan orang lain sebagai teman dan kekasih saat dia dewasa, dan dia harus selalu hidup dalam suatu komunitas dan bergantung pada bahasa, tradisi, budaya, dan keuntungan lain dalam komunitas tersebut untuk membentuk pemahaman tentang apa dan siapa dirinya. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Akila Mandasari. Baiklah, set selanjutnya saya akan membahas pembahasan kasus kronologis permasalahan. Pada bulan Juni tahun 2021, Walmart sebagai perusahaan retail terbesar di Amerika dituntun oleh 6 karyawan karena membayar karyawan wanita lebih rendah dibandingkan karyawan pria dan terbatasnya jenjang karir bagi karyawan wanita dibandingkan dengan karyawan pria. Padahal perusahaan ini sebagian besar karyawan adalah wanita sebesar 65% yang 33%-nya diantaranya ditempatkan di bagian manajemen. Slide selanjutnya akan membahas analisis kasus berdasarkan perspektif teori diskriminasi pekerjaan. Kasus Walmart ini sudah melakukan diskriminasi pada sebagian besar karyawan. Perusahaan yang berjenis gender wanita dengan membedakan gaji karyawan tersebut dengan gaji karyawan laki-laki. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi karyawan wanita, terutama bagi karyawan yang sudah bekerja sangat keras, tekun, dan teliti, tetapi hak yang diperoleh lebih rendah dibandingkan karyawan laki-laki. Selain itu, perusahaan juga membatasi jenjangan karir bagi karyawan wanita di dalam perusahaan. Hal ini tentunya juga merupakan diskriminasi bagi karyawan wanita yang seharusnya mampu mengembangkan karirnya dengan lebih maksimal tetapi menjadi sulit karena terhalang gender sebagai seorang wanita. Saya akan menjelaskan analisa kasus berdasarkan prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip utilitarian. Utilitarian ini merupakan sebuah paham yang menyatakan bahwa sebuah tindakan dinyatakan etis ketika memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat atas tindakan tersebut. Namun dalam kasus Walmart ini, perusahaan Walmart ini melakukan tindakan diskriminasi gender terhadap karyawan perempuannya, dan ini dinilai sangatlah tidak etis karena memberikan kerugian bagi kaum wanita yang bekerja pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah prinsip hak. Kasus ini telah melanggar hak moral bagi setiap individu, terutama untuk karyawan wanita yang bekerja di perusahaan Walmart ini, karena perbedaan pendapat atas penerimaan gaji atau upah dan kenaikan jenjang karir yang lebih lama dibandingkan dengan karyawan pria, sehingga karyawan wanita ini tidak bisa mendapatkan jabatan atau karir yang lebih layak, padahal mereka mempunyai kemampuan yang lebih atau sama. Padahal seharusnya pihak Walmart harus mempunyai kebijakan untuk menyamaratakan upah kerja dan kebutuhan para pekerjanya sesuai dengan jabatan antara karyawan wanita dan karyawan pria. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Yang pertama ada keadilan distributif. Pada perusahaan Walmart ini dinilai tidak beretika karena melakukan tindakan yang tidak adil dalam memperlakukan karyawannya dengan layak dan cenderung diskriminatif karena memberikan upah atau gaji yang lebih sedikit untuk karyawan perempuan dan lebih banyak untuk karyawan laki-laki, dan dalam pemberian jenjang karir untuk karyawan perempuan itu lebih lama dalam promosi jabatannya dibandingkan dengan karyawan laki-laki. Lalu untuk prinsip keadilan yang kedua yaitu keadilan distributif. Pada kasus Walmart Woman ini terdapat 6 karyawan sebagai perwakilan dari seluruh karyawan wanita. Mereka melakukan pelaporan atas kasus diskriminasi yang mereka rasakan kepada pihak yang berwajib. Lalu pengadilan tinggi memberikan keputusan bahwa kepada para wanita yang merasa terjadi diskriminasi harus bersatu untuk meminta gaji atau
meminta ganti rugi atas kerugian yang mereka terima di perusahaan Walmart tersebut. Untuk prinsip keadilan yang ketiga, yaitu keadilan kompensatif, pada kasus Walmart Moment, perusahaan ini dinilai tidak beretika karena tidak memberikan ganti rugi atas pegawai wanita yang mereka merasakan diskriminasi pada perusahaan tersebut. Adapun mereka menerima kompensasi yang diterima itu tidak sesuai, padahal 65% pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut itu mayoritasnya terdiri dari pegawai wanita. Seharusnya perusahaan ini tidak seenaknya sendiri dalam memberikan gaji yang diberikan kepada pegawai wanitanya, karena perbandingan gaji yang diberikan antara pegawai wanita dengan pegawai pria ini sangatlah berbeda sekali. Lalu prinsip yang keempat, yaitu prinsip memberi perhatian. Berdasarkan kasus ini, pihak Walmart dinilai tidak beretika karena pihak Walmart sama sekali tidak memberikan perhatian kepada pegawai ataupun karyawannya, melainkan mereka melakukan tindakan diskriminasi atas pekerja wanita yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja pria dalam hal gaji maupun jenjang karir. Hal tersebut ini merupakan tindakan favoritisme kepada pegawai pria serta diskriminasi pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan Walmart. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Viantika. Baik, di sini saya Viantika Ravintan Anindiasari, NPM 201332000171, akan melanjutkan materi presentasi dari Reski Kurniawati. Di sini saya akan membahas 4 poin, yaitu alternatif solusi, kemudian kesimpulan, dan juga saran. Yang pertama adalah alternatif solusi. Di dalam kasus ini, Walmart melakukan diskriminasi pekerjaan kepada pegawai wanita berupa melakukan pembayaran gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan pegawai pria, serta memberikan kesempatan atau jenjang karir bagi para pegawai wanita ini juga lebih rendah dibandingkan dengan para pegawai pria. Padahal di perusahaan ini sebanyak 60% pegawainya adalah seorang wanita, dan termasuk 33% diantaranya adalah wanita yang duduk di bagian manajemen perusahaan. Dilihat dari kacamata pada dunia kerja, seharusnya baik itu pria maupun wanita harus memiliki kesetaraan hak tanpa terkecuali, yang artinya bahwa tindakan yang dilakukan perusahaan Walmart ini merupakan tindakan yang tidak etis sama sekali, karena sudah melakukan diskriminasi pekerjaan terkhususnya bagi para pegawai perempuan. Di dalam kasus ini, sebaiknya pihak dari perusahaan tidak lagi melakukan tindakan diskriminasi, baik itu untuk karyawan wanita maupun karyawan pria, karena keduanya memiliki kesetaraan hak sebagai pegawai di perusahaan tersebut. Lalu kemudian perusahaan Walmart ini sebaiknya memberikan kesempatan atau kepercayaan pada para pegawai wanita untuk dapat mengembangkan karirnya menjadi pemimpin atau meneruskan karirnya menjadi lebih baik. Lalu perusahaan juga bisa memberikan posisi atau kedudukan kepada karyawan wanita sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Bukan hanya kepada karyawan wanita saja, tetapi karyawan pria juga diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tersebut sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai solusi. Menurut kelompok kami, solusi terbaik atas kasus Walmart ini adalah dengan melakukan pembayaran sejumlah gaji atau uang sebagai kompensasi terhadap karyawan laki-laki ataupun terlebih untuk karyawan perempuan yang merasa hak gaji selama ini yang selama ini mereka dapatkan ini kurang memuaskan. Lalu perusahaan juga sudah sewajarnya untuk bertanggung jawab penuh
terhadap karyawan perempuan yang telah dirugikan secara finansial, dengan cara memberikan kesempatan bagi para karyawan perempuan itu untuk mengembangkan karirnya di perusahaan. Lalu kepada para calon pemimpin yang akan mereka pilih dalam memimpin perusahaan, ini juga harus dinilai berdasarkan dengan kemampuan, pengetahuan, talenta, kepemimpinan, dan juga hal-hal lain yang relevan. Bukan hanya dinilai dari gender atau jenis kelamin saja. Dan baik itu karyawan laki-laki maupun karyawan perempuan sebaiknya diberikan kesempatan yang sama. Lalu perbedaan gender ini bukanlah sebuah penghambat dalam jenjang karir, karena walaupun perempuan juga masih sewajarnya untuk diberikan kepercayaan, karena perempuan juga memiliki kinerja yang mungkin sebanding dengan para pria. Jadi sudah seharusnya para perempuan ini juga berada di posisi yang selayaknya dengan gaji yang sewajarnya atau dengan gaji yang tinggi sesuai dengan posisi yang diampu dan disamakan dengan para karyawan laki-laki. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai kesimpulan dan juga saran atas kasus yang terjadi di Walmart Amerika Serikat. Yang pertama adalah kesimpulan. Dari pembahasan kasus yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan Walmart tidak beretika atau mengabaikan prinsip-prinsip etika dan dipandang tidak etis. Karena perusahaan telah mengabaikan hak serta keadilan bagi para karyawan dan juga sudah melakukan diskriminasi terhadap para pegawai perempuannya. Yang mana dalam pemberian gaji ini diberikan secara lebih rendah dibandingkan dengan para pegawai prianya, serta promosi jabatannya juga lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai pria. Lalu perusahaan ini juga berusaha untuk menekan biaya yang dikeluarkan dari demi keberlangsungan bisnisnya, tanpa memikirkan hak-hak yang seharusnya dan selayaknya diperoleh oleh para karyawan dari perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya saran dari kelompok kami. Kelompok kami menyarankan untuk perusahaan Walmart ini setidaknya mulai membiasakan atau membudayakan tindakan yang adil kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut tanpa melakukan pendiskriminasian pada pihak-pihak tertentu. Lalu selain mulai melakukan tindakan yang adil ini, juga perusahaan bisa mulai memberikan kompensasi atas kerugian yang diterima para pegawai perempuan yang sebelumnya tidak mendapatkan haknya secara penuh. Lalu perusahaan juga dapat mulai menyelesaikan tuntutan-tuntutan karyawannya lewat jalur hukum secara bijaksana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada sanggahan, kritik maupun saran, bisa langsung disampaikan pada saat Zoom. Sekian dari kelompok 6, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali untuk teman-teman yang presentasi pada siang hari ini, lengkap banget ya.
Oke. Sorry, tadi ada gangguan ya. Si videonya nge-lag sendiri. Oke, keren sekali untuk teman-teman kelompok 6. Ini merupakan salah satu contoh analisis kasus yang bagus, mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan. Cuman tadi ada sedikit yang kurang ya. Kalau di latar belakang, jangan cuma bahas tentang etikanya doang ya teman-teman, tapi karena kita mau bahas Walmart, Walmart-nya juga dijelasin gitu. Jadi biar kita tahu sebenarnya Walmart itu apa sih gitu. Oke, tapi untuk yang lain-lain sudah oke. Nah, sekarang coba kita diskusikan nih, apakah ada yang sama atau berbeda atau seperti apa analisisnya. Mungkin bisa langsung kita mulai ya, teman-teman ya. Kita mulai dari Denis, silahkan. Itu Bu, Denis di chat katanya mau ke toilet. Oh, dia angkat tangan mau ke toilet. Denis loh, bukan Desi loh. Oke, Denis, raise hand, mau berpartisipasi? Ya Bu, ini sinyalnya. Ya saya mau nanya kepada materi jenis NPM 178. Apa saja dampak yang ditimbulkan? Lewat chat aja gimana Bu? Ini sinyalnya kurang bagus. Oke, boleh. Lewat chat ya, Denis ya. Kita ke Leni dulu, Leni. Mbak Leni, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya kepada kelompok. Menurut kelompok sendiri, itu apa saja sih faktor yang menyebabkan promosi pekerja perempuan dalam manajemen perusahaan Walmart itu berbeda dengan para pekerja laki-laki? Oke, baik. Silakan teman-teman kelompok, apakah menemukan berkaitan dengan isu tersebut? Untuk data-datanya ada nggak? Izin menjawab untuk pertanyaan Denis. Maaf, pertanyaan dari Leni. Oke. Faktor itu dari referensi yang kami dapatkan di sini itu karena karyawan perempuan itu ketika mereka sudah bekerja dengan waktu yang lama, itu pasti mereka akan ada waktu untuk keluar terlebih dahulu karena untuk mengurus atau membesarkan anak dan alasan yang lain. Dibandingkan dengan karyawan pria, kalau karyawan pria kan tidak kecil kemungkinan untuk keluar dari perusahaan hanya untuk membesarkan anak. Lalu yang faktor-faktor yang lain itu Bentar, keluar itu resign atau pulang kerja atau keluar kantor yang gimana nih? Resign, Bu. Oh, resign. Oke. Terus? Terus dari referensi yang saya baca ini di laporan Dogin, dia mengatakan bahwa karyawan perempuan ini dinilai tidak cocok sebagai manajer karena sebagian besar dari manajer ini harus siap dengan tantangan yang lebih dalam pekerjaannya, seperti dipindahkan lokasi secara geografis, dan hal ini menjadi tuntutan untuk perempuan. Jadi kan kalau perempuan itu lebih sulit untuk pindah tempat daripada laki-laki, karena ya itu kalau perempuan kan ada suami dan keluarga, juga mengurus anak. Seperti itu, Bu. Oke, good sekali Reski. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kelihatan belajarnya. Oke. Ada yang mau menambahkan? Mungkin ada teman-teman juga kan, pasti sumbernya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda ya untuk membuat kasusnya ini. Nah, monggo ada yang mungkin menemukan fakta-fakta lain? Ini berarti kita benar-benar kembali di era-era sebelum 2010 ya. Ini kasusnya 2001. Di zaman itu memang isu-isu berkaitan dengan laki dan perempuan ini masih sangat santer ya terdengar. Beruntunglah kita sekarang sudah ada di tahun 2020-an ya. 2020-an ini
sudah mulai kesetaraan gender itu sudah mulai disadari oleh berbagai perusahaan. Karena apa? Sekarang cara pola pikir orang itu sangat open mind sekali ya. Dalam artian gini, tidak semua perempuan itu akan menikah juga kan. Cara berpikirnya aja udah beda banget gitu. Terus tidak semua perempuan juga mau punya anak. Dia menikah tapi belum tentu mau punya anak, ya kan? Dan mungkin di tahun 2010 ke belakang yang namanya menjadi perempuan karir itu kan sesuatu hal yang dianggap tidak baik ya. Maksudnya kayak itu tuh stereotipnya tuh kayak buruk gitu. Kayak ketika perempuan memilih untuk berkarir itu kan kayak aneh banget gitu. Karena pada dasarnya tuh perempuan tuh yang mengurus everything at home. Nah, di tahun 2020-an ke sini tuh kan orang-orang sudah mulai open mind, sudah mulai bisa menerima pemikiran-pemikiran yang mungkin sama ini dianggap tabu. Jadi mereka sudah mulai berani untuk menyuarakan. Mungkin berdasarkan hal tersebut gitu ya, di tahun-tahun sekarang itu jadi kesetaraan juga semakin diterima dengan baik karena saya yakin dari sisi kemampuan sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu bisa kok sama-sama gitu. Tapi mungkin tadi resiko atau beban peran yang banyak bagi perempuan itu yang dikhawatirkan gitu ya oleh Walmart karena ekspansi Walmart itu kan besar-besaran kan teman-teman. Jadi ada beberapa kekhawatiran gitu. Dan tadi saran yang bagus loh saran yang dikemukakan oleh kelompok berarti ada keadilan kompensatif karena selama ini diperlakukan dengan tidak baik gitu ya. Dan gaji yang diterima juga berbeda. Mungkin kerjanya juga sama, lebih baik ya sisanya itu diberikan gitu kepada perempuan-perempuan yang kerja di Walmart. Beberapa kali ya teman-teman saya melihat video tentang Walmart yang ada di luar negeri karena saya sendiri belum pernah ya ke Walmart itu. Memang sangat jarang ada karyawannya. Coba deh teman-teman kalau misalnya teman-teman selo terus teman-teman pengen kepo gitu Walmart tuh kayak apa. Kalau di supermarketnya tuh sangat jarang kita melihat ada karyawan yang melayani gitu loh. Apa sih jenengnya? Self-service. Oh, no. Karyawan yang layanin kita tuh biasanya apa kalau di supermarket namanya ya? Pramugari, Bu. Oh iya, pramugari ya. Hah? Pramugari? Pramuniaga, mohon maaf. Pramuniaga. Pramugari kan yang pesawat. Pramuniaga, iya. Untung aku segera sadar gitu. Pramuniaga. Nah, biasanya tuh kan kalau sekelas Superindo itu masih ada, tapi sedikit ya. Biasanya hanya di bagian sayur-sayuran mentah, daging itu ada. Terus kemudian yang masih banyak itu ini bukan hypermart, apa ya namanya? Yang biasanya di mall juga satunya hypermart apa ya? Carrefour, Giant. Carrefour ya. Carrefour tuh termasuk masih banyak loh itu karyawannya yang pramuniaganya yang jaga di mana-mana gitu ya. Tuh. Mungkin saya membayangkan Walmart itu besar ya. Kalau di sini mungkin yang paling besar adalah Transmart ya. Sekarang supermarket menurut saya terbesar. Satu mall loh Transmart ya. Dikuasai sama Transmart. Oke. Jadi sangat jarang bahkan di sana saya tadi lupa cek tahunnya ya, tahun uploadnya si bapak ini tahun berapa gitu, sudah self service. Jadi mungkin ke depan kita juga akan seperti itu. Cuma saya membayangkan ya udah belanja sendiri, milih sendiri, scan barcode sendiri, bayar sendiri, bawa sendiri gitu ya, sedih banget gitu. Sedangkan kita selama ini tuh kalau ada pelayanan yang mau bawain kita sampai mobil aja udah senang banget gitu. Nah kedepannya kok seperti itu gitu ya. Kalau saya sih termasuk yang sedih ya. Padahal itu menghemat banget loh buat perusahaan. Oke.
Kita next ke Mbak Leni, bisa diterima ya. Tadi isunya berarti bagus. Alasannya adalah karena perempuan itu yang dikhawatirkan oleh Walmart adalah kurang bisa menerima tantangan lah, tantangan zaman gitu. Karena mereka kan ekspansi besar-besaran. Oke. Sekarang kita ke Denis ya. Denis tadi apa pertanyaannya? Menurut pemateri, apa dampak yang ditimbulkan dari gugatan hukum terhadap Walmart? Pertanyaan yang bagus, monggo. Ada yang tahu? Saya, Bu, mau mencoba menjawab pertanyaannya dari Denis. Silakan. Saya Uswatun, NPM 152, izin menjawab pertanyaan dari Denis. Jadi, perusahaan Walmart akan menghadapi masalah dari para pemegang saham karena mereka tidak percaya lagi dan mungkin akan pergi mencari perusahaan lain dan menginginkan uang mereka kembali. Di hal ini, keuntungan Walmart juga akan menurun karena tidak dapat menjalankan bisnis dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya pekerja dan sebagainya. Jadi, tampaknya selama resesi ketika strategi penghematan biaya diprioritaskan dengan PHK menjadi tindakan pertama yang biasanya diambil. Dampaknya pada karyawan yang bertahan, produktivitas mereka, reputasi perusahaan, dan penghematan biaya nyata telah kurang ditekankan. Oke, berarti image ya? Iya, Bu. Oke. Gimana, Denis? Terima kasih. Oke. Kalau di Indonesia, saya kok membayangkannya kayak Mirota ya, tapi saya nggak tahu tuh, kalau Mirota, dari sisi gaji gimana ya karyawannya? Supermarket murah tuh kan Mirota ya? Nah, kita nggak tahu nih, dari sisi karyawannya mereka gimana ya? Saya belum pernah mendengar nih. Padahal ada beberapa karyawan Mirota tuh kuliah di UPY loh. Saya nggak pernah nanya. Berarti ini PR saya kali ya. Besok next time kalau ketemu sama karyawan UPY, saya nanya tingkat kesejahteraannya kayak apa. Karena kalau saya melihat, mereka engaged tuh loyal terhadap perusahaan. Dan mereka juga, kan beberapa kuliah ya, itu mereka open kok terhadap perusahaan dan diizinkan. Jadi mereka kuliah sambil kerja tuh boleh gitu loh. Bahkan kalau misalnya teman-teman sudah mahasiswa tingkat akhir kan biasanya ada skripsian ya. Kalau skripsian tuh kan jadwal skripsi itu kan menyesuaikan dosennya toh. Tidak terduga gitu. Mereka juga bisa-bisa aja sih untuk bimbingan gitu. Kayaknya sih aman ya. Yang saya tahu tempat belanja murah dan tingkat kesejahteraannya kurang adalah toko merah. Kalian tahu toko merah nggak? Toko alat tulis. Nah, itu kan murah ya. Oh, kita pokoknya dilayani tuh seenak jidat aja. Pelayanan tuh kayaknya nomor sekian gitu. Nah, itu ternyata, kenapa demikian gitu? Ternyata setelah ditelusuri itu gaji mereka juga cuma kecil, teman-teman. Bahkan di bawah UMR. Jadi, ya wajar kalau pelayanan tidak menjadi prioritas gitu. Padahal kalau dipikir dia laris banget ya. Memang marginnya kan kecil karena dia mengambil keuntungan yang kecil ya. Mungkin baliknya susah kali, mungkin. Tapi kan kalau dilihat dari volume penjualan harusnya banyak dong. Dan tidak ada alasan untuk tidak menggaji di bawah UMR sih. Itu yang saya tahu ya, toko merah. Tapi sampai hari ini juga masih ada. Walmart tuh sampai hari ini juga masih ada loh teman-teman. Berarti dia berhasil melewati masa itu ya. Tapi ketika itu mungkin gitu ya, kondisinya adalah harga sahamnya jadi turun. Karena image terhadap perusahaan itu kan juga menjadi jelek. Sama seperti Unilever sekarang. Teman-teman tahu nggak kalau Unilever tuh sekarang sahamnya baru turun? Padahal mungkin selama ini tidak pernah terfikirkan oleh kita bahwa dengan kita membeli saham Unilever tuh bakal rugi. Karena kan tiap hari kita pakai produknya Unilever, ya nggak sih? Nah, ternyata gitu ya, isu-isu yang terjadi seperti PHK di Unilever itu membuat image di perusahaan ini menjadi turun. Sehingga sehingga harga sahamnya menjadi turun, teman-teman. Gitu. Nah, image itu penting ya. Tapi ternyata kalau Walmart ini tidak sampai ditinggalkan oleh customer. Tidak ada cancel culture-nya ya.
kayak di Korea gitu, misalnya satu kali melakukan kesalahan, wah wis tutup gitu biasanya kan. Nah ternyata kalau di sana tidak gitu. Oke, kita ke selanjutnya ya Mbak Fatkul, silahkan. Baik, saya izin bertanya. Saya ingin bertanya mengenai perusahaan Walmart itu sendiri. Walmart itu kan pertama kali dibangun di Amerika. Nah, hingga sekarang ini perusahaan tersebut itu selain di Amerika itu sudah membuka cabang di mana aja sih, di negara mana aja. Lalu strategi yang diterapkan oleh Walmart itu apa sih kok bisa dikatakan menjadi salah satu perusahaan paling sukses di seluruh dunia? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fatkul. Ini kayak berasa ini tahu pertanyaannya ikut seminar tuh loh. Terus yang di situ adalah ownernya Walmart gitu. Terus ditanya. Monggo teman-teman kelompok silahkan dijawab. Dia ada di mana aja? Selain di Amerika, di Eropa ada nggak? Di Asia ada nggak? Saya pernah ya cari tahu. Jadi si Walmart ini dia punya channel YouTube ya. Tapi ternyata channel YouTube dia itu tidak tentang grocery-nya dia itu. Jadi malah kayak tips-tips make up, tips masak, gitu-gitu isi YouTube-nya. Membandingkan produk ini dengan produk ini, gitu. Nah, dia ada di mana aja nih, teman-teman? Kalian boleh googling ya. Karena kan ini pengetahuan umum. Jadi nek kita nebak doang ya nanti bisa salah dong. Jadi kita harus punya sumber yang kuat. Saya izin menjawab pertanyaan Fatkul, Bu. Silakan Mbak Viantika. Saya Viantika, NPM 171. Jadi selain di Amerika, Walmart ini membuka cabang bisnisnya di Argentina sebanyak 13 unit, Brazil sebanyak 302 unit, di Kanada 289, di Cina ada 73 unit, di Jepang ada 392 unit, Meksiko ada 889 unit, di Costa Rica 137 unit, di El Salvador ada 63, di Guatemala ada 132 unit, Honduras ada 41 unit, dan strategi yang dilakukan Walmart ini dengan menjual produk-produk bermerek dengan harga yang relatif rendah, melalui penerapan sistem supply chain yang efektif serta efisien, dan juga didukung oleh infrastruktur serta teknologi informasi yang canggih. Jadi dari strategi tersebut diharapkan bisa menarik lebih banyak pelanggannya. Dan Walmart menerapkan strategi besar serta menerapkan diskon di kota-kota kecil pedalaman. Oke, good, sangat masuk akal. Berarti dia banyak banget ya, teman-teman. Gak cuma banyak lagi sih, banyak banget. Dan bayangkan aja gitu, kalau misalnya di total satu dunia ini, seluruh dunia ini, berarti kan dia punya banyak banget cabang ya. Ya wajar sih dia dianggap sebagai salah satu perusahaan dengan tingkat kesuksesan yang tinggi gitu loh. Nah, memang tagline-nya dia itu adalah terbesar, termurah, dan terapa gitu. Ada 3 tagline-nya dia tuh. Jadi memang kalau misalnya belanja di situ tuh harganya lebih murah ya. Bukan paling murah ya, tapi lebih murah. Karena tadi juga dijelaskan bahwa di sana itu ada kok yang lebih murah sebenarnya gitu. Cuman nggak selengkap di, oh berarti terlengkap. Tidak semurah di Walmart gitu. Nah tadi strategi supply chain, kalian sudah ngambil mata kuliah manajemen operasi? Sudah. Sudah dijelaskan tentang supply chain management? Sudah. Oke, supply chain management itu berarti dia itu mainnya di barang yang diambil itu banyak. Jadi gini, kalau kita kulakan is apa ya in Indonesia? Beli barang untuk dijual lagi, belanja bahan baku, atau kita belanja
barang dagangan gitu ya, medok tenan. Itu tuh apa namanya, biasanya semakin banyak yang kita beli itu harganya semakin murah, bener nggak? Nah, disitulah permainannya mereka. Jadi mereka kulakan sebanyak-banyaknya, kemudian disebarkan ke berbagai toko. Karena dengan dia semakin banyak kulakan, harganya akan semakin murah, teman-teman. Dan margin yang dia dapatkan, meskipun harganya murah, mungkin sama dengan orang yang cuma ngambilnya sedikit, dijual lebih mahal. Paham ya? Di sini ada yang jualan, berbisnis ada? Ada teman-teman? Ada yang berbisnis? Mungkin bisa sharing gimana sih caranya kulakan itu gitu. Karena dengan kamu membeli banyak barang, harganya jadi lebih murah. Kamu jual, kamu sebarkan, penjualan akan lebih cepat, ya toh, barang lebih cepat habis. Meskipun marginnya kecil, tapi nanti keuntungan antara orang yang kulakan harga lebih mahal, dijual lebih mahal, itu akan sama. Contoh ya, misalnya, saya itu kan jualan Bali Rati. Itu produknya dari Bali. Saya kalau beli misalnya, kalau mereka tuh beda harga kalau nggak salah per 12. Misalnya nih, saya ngambil harga sekali beli 12 dengan 24 pieces. Itu harganya beda, teman-teman. Jadi semakin banyak saya ngambil, misalnya 60 pieces ya, dalam satu kali pembelian. Itu saya akan margin yang saya peroleh itu akan banyak, karena saya jualnya bisa jadi lebih murah dibandingkan pesaing, atau saya samakan dengan harga pesaing. Contoh misalnya, kalau salah satu produknya Bali Rati adalah yang best seller pasti body mist. Body mist itu adalah parfum ya, teman-teman ya. Saya lupa sih kalau harga kulakannya berapa gitu. Anggaplah sekarang body mist itu dijual hampir 40.000 harganya. Ada yang menjual di bawah itu dan ada yang menjual di atas itu. Kulakan body mist misalnya, kalau misalnya diambil semakin banyak itu kamu bisa mengambil keuntungan sampai 6.000 per pieces. Tapi kalau misalnya kamu hanya membeli misalnya 12 atau 24 gitu misalnya, itu paling mentok kamu cuma bisa ambil keuntungan tuh 20%. Tapi resikonya adalah kalau kamu cuma punya satu toko dan pelangganmu itu aja, biaya gudangmu akan tinggi. Karena kan dia disimpan terus toh. Lama kan habisnya. Nah, kalau kayak Walmart ini dia bisa menghemat biaya gudang karena apa? Dia punya toko banyak banget. Jadi sekali kulakan langsung deh dianterin ke toko, kemudian langsung laku. Karena apa? Customer dia banyak, kan di berbagai daerah toh dibagi, semakin cepat terjual, keuntungan dia dapatkan mungkin sama dengan pesaingnya, tapi dari sisi nilai karena yang dijual itu lebih banyak, pasti lebih untung. Paham ya? Paham. Oke, ini biasanya yang dipakai oleh Cina juga. Jadi mereka tuh menggunakan skala ekonomi, teman-teman. Di Cina itu, kenapa sih barang-barangnya, sebenarnya barang Cina tuh kan nggak terlalu bad ya, apalagi di zaman sekarang. Cina tuh sudah bisa bersaing loh dengan perusahaan Korea, dengan perusahaan Jepang, bener nggak? Dengan perusahaan Indonesia, sudah bisa bersaing. Tapi kenapa harga produk dari Cina itu lebih murah, teman-teman? Karena kembali lagi dia bermain di bagian di bagian produksinya. Dia memproduksi barang tuh banyak banget. Jadi dia memang sudah memperkirakan biaya termudah dalam sekali produksi itu berapa. Dari situlah dia jual barang-barangnya. Jadi itu yang akan membuat dia tuh memiliki barang-barang yang murah. Contoh lagi, satu lagi yang bermain dalam supply chain management adalah handphone Xiaomi. Handphone Xiaomi itu buatan mana, teman-teman? Cina. Chinese. Cina. Cina ya?
Iya. Oke. Handphone Xiaomi itu adalah handphone yang bisa bersaing dengan Samsung kalau kalian tahu. Sebenarnya dia fitur-fiturnya itu tuh bisa bersaing dengan Samsung. Tapi dari sisi harga itu tuh jauh lebih murah. Kenapa? Karena dia main di supply chain management ini. Jadi kalau kalian menganggap bahwa Xiaomi itu handphone murahan tuh salah banget. Dia tuh justru handphone cerdas. Karena apa? Dengan fitur yang sudah bagus, tapi harga dia murah. Gitu. Nah, Samsung itu tuh belum bisa bermain sampai di situ. Makanya handphone dia tuh mahal. Mahal tuh bukan karena gengsi loh. Mahal tuh B aja Samsung tuh sebenarnya. Cuman image-nya si Samsung ini di mata customer itu sudah bagus. Jadi orang percaya, dijual harga 5 juta percaya. Padahal kalau kalian beli Xiaomi, fiturnya mirip-mirip Samsung, paling di harga 4 juta, 3 juta. Gitu. Beda dengan iPhone loh ya. Kalau iPhone itu memang dia punya apa-apa sendiri, jadi mahal gitu. Kamu cuma punya handphonenya aja, mau pindah ke laptopnya bukan Apple juga pusing kan? Gitu. Jadi emang ya dia spesial gitu, punya keistimewaan tersendiri, makanya harganya mahal. Gitu teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke Syarifah. Silahkan Syarifah. Oke, sepertinya nggak fokus nih. Kita ke Safrinda dulu. Baik, saya izin bertanya. Saya Safrinda dengan NPM 169. Tadi di video saat membahas mengenai saran untuk kasus Walmart, yaitu tertera mulai mengurangi budaya diskriminasi seperti dalam hal penggajian dan jenjang karir. Pertanyaan saya, menurut pemateri, ada nggak cara lain dalam membangun kesetaraan gender di dalam dunia kerja? Selain yang tadi tertera di PPT. Terima kasih. Tadi yang ada di PPT apa aja? Mulai mengurangi budaya diskriminasi, misalnya dalam hal penggajian sama jenjang karir, Bu. Di slide 14 kalau nggak salah. Oke, yang kamu tanyakan tadi? Selain hal itu, dalam membangun kesetaraan gender dalam dunia kerja. Oke, saya pengen tahu dulu dia Kak kelompok jawabnya gimana? Karena kalau menurut saya jawaban kelompok udah umum banget tuh. Tapi kalau kalian punya jawaban yang lain yang mungkin bisa menjawab, coba. Saya izin menjawab, Bu. Mungkin dengan mengubah strategi perekrutan untuk meningkatkan keragaman gender, terus dan memberi kesempatan yang sama untuk pemimpin wanita, dan memberikan pelatihan pada level pimpinan. Seperti itu, Bu. Oke. Itu kurang lebih sama sih ya. Tapi itu lebih ke kebijakan mungkin yang bisa diterapkan dalam sehari-hari, nggak cuma sekedar gaji gitu ya. Cuti itu juga harusnya sama loh. Kayak misalnya kalau di Indonesia tuh belum familiar dengan cuti istri melahirkan. Belum familiar ya. Kalau perempuan kan biasanya 3 bulan ya cuti. Tapi kalau di beberapa negara tuh sudah mulai kalau istrinya melahirkan tuh pria tuh boleh cuti selama 1 bulan. Nah, kalau di Indonesia ini kan nggak, ya wes kayak nggak terjadi apa-apa aja gitu. Yang terjadi apa-apa ya cuman perempuannya aja, contohnya ya, seperti itu. Oke, bahkan ya kalau di beberapa perusahaan tuh ada juga yang kalau dia belum karyawan tetap, waktu cutinya tuh beda. Kalau orang yang peraturan dari pemerintah itu kan 12 hari ya dalam 1 tahun. Nah, tuh ada beberapa perusahaan yang karena si karyawannya ini belum tetap, terus cuma boleh 4 hari, 3 hari dalam 1 tahun, tuh ada juga. Nah, itu termasuk diskriminasi loh ya. Apalagi ini
ada aturannya. Gitu. Oke. Cukup menjawab ya Mbak Safri? Iya Bu, cukup menjawab. Terima kasih Bu sama pemateri atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Kita ke Ferdi. Silakan Ferdi. Iya Bu, saya ingin bertanya, Ferdi MPM 179, menurut kelompok, mengapa Walmart melakukan diskriminasi terhadap para karyawannya? Apakah hal tersebut yang dilakukan membawa pengaruh positif bagi perusahaannya? Seperti itu. Oke, Mas Ferdi, kalau apa alasan dilakukannya tadi udah dijelaskan ya, karena cewek dianggap kurang bisa memenuhi tantangan dari Walmart, kurang sesuai dengan kebutuhannya si Walmart, gitu. Karena mereka ini kan butuh orang yang siap untuk dipindah kapanpun, dimanapun, gitu kan. Dan dianggap pekerjaannya itu berat gitu. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan berat tuh dikasihkan ke cowok gitu. Nah ini kan sebenarnya mindset zaman dulu banget ya teman-teman. Ya wajar lah kalau kita bicara di tahun 2001 itu masih sangat relevan. Kalau di tahun sekarang itu kan, sekarang contoh lah PNS. PNS tuh kan mau dia udah nikah, mau dia nggak nikah aja, kita nggak boleh sembarangan untuk pindah kan. Nah sekarang tuh udah hal biasa gitu loh. Sudah mungkin karena ini efek juga dari penyetaraan gender kali ya. Jadi peraturan-peraturan itu ya dibuat semakin umum juga, gitu. Jadi besok lagi nggak ada nih, misalnya, siapa ya? Mbak Fitri misalnya. Mbak Fitri kenapa keluar mau ikut suami gitu? Ya bisa-bisa aja sih. Tapi itu kayak makin lama akan menjadi sesuatu hal yang aneh gitu loh. Karena sekarang itu kan perusahaan cenderung untuk karyawan itu loyalitas ya, loyal terhadap perusahaan gitu. Karena kembali lagi teman-teman, kalau kita melakukan rekrutmen itu juga biayanya besar. Apalagi kalau sudah rekrutmen, salah lagi yang didapatin karyawannya, nggak sesuai gitu. Itu kan buang-buang uang banget. Buang-buang uang, waktu, dan tenaga. Mereka harus cek administrasi misalnya, harus interview dan lain sebagainya. Terus apa mau yang ditanyakan mau aku lali Mas Ferdi? Apakah hal yang dilakukan itu membawa pengaruh positif bagi perusahaannya? Seperti itu. Nah, itu gimana? Menurut kalian membawa dampak positif nggak? Pada kenyataannya tidak ya, karena banyak yang menggugat juga kan. Dan justru membuat image dia turun dan harga sahamnya juga turun. Gitu. Cuman kalau ditanya apakah itu membuat Walmart gagal, pada kenyataannya tidak, karena Walmart masih bertahan sampai hari ini. Bahkan demi memenuhi tantangannya mereka, karena selama ini mungkin menggaji karyawannya itu kecil gitu ya, mereka malah ini self-service sekarang. Ngapa-ngapain sendiri, nyari-nyari sendiri, bayar-bayar sendiri, bawa-bawa sendiri gitu. Iya kan? Itu hemat banget loh perusahaan. Karena nggak harus menggaji karyawan, nggak nerima komplain karyawan gitu loh. Apalagi ketika memperkerjakan satu orang aja gitu. Yang harus ditanggung kan nggak cuma gaji pokok doang kan teman-teman, harus ada tunjangan. Minim lah tunjangan hari raya gitu. Kalau bulan Juni gini berarti paling nggak ada beberapa perusahaan yang menerapkan gaji ke-13 misalnya. Itu kan pengeluaran banget, belum lagi kalau kinerjanya dia jelek, tapi kita tetap harus menggaji terus, dan lain sebagainya. Itu kan sebuah resiko yang harus ditanggung. Tapi ketika dia bekerja dengan mesin gitu ya, udah nggak ada komplain dari mesinnya. Dalam artian ya udah selama dia bisa bekerja dengan baik ya nggak ada masalah. Biayanya juga mungkin maintenance berapa gitu, nggak harus dimarahin sama karyawannya, nggak dikomplain gitu. Oke, sekarang cukup ya Mas Ferdi ya? Ya cukup Bu, baik, terima kasih atas jawabannya itu. Oke, pokoknya kalau di era sekarang tuh harusnya sudah tidak lagi ya teman-teman tidak ada lagi. Jadi maksud saya kalau besok kalian kerja atau kalian nanti punya bisnis sendiri, jangan lagi lah memperlakukan laki-laki dengan perempuan tuh beda, apalagi dari sisi gaji ya. Itu kelihatan banget. Jadi kalau dari sisi posisi
itu juga nggak boleh sebenarnya. Jadi kalian tuh kalau misalnya bikin lowongan based on agama aja, misalnya dicari pegawai fotokopi lulusan minimal SMP Muslim berpenampilan menarik tuh nggak boleh, itu diskriminasi loh. Ya kalau kamu butuh tenaga fotokopi ya bilang aja dibutuhkan tenaga fotokopi minimal SMP, udah. Nggak perlu ditulis sihat jasmani rohani, nggak perlu ditulis berpenampilan menarik, nggak perlu ditulis agamanya apa yang dibutuhkan. Kecuali, bukan kecuali, bahkan kamu mau masuk atau kerja di perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Contoh ya, misalnya kalian kerja di yayasan, misalnya kayak di Kanisius, atau kalian kerja di Muhammadiyah, atau kerja di lembaga dakwah misalnya. Ya kalian nggak perlu mencantumkan agamanya, karena apa? Harusnya orang yang udah mau melamar di situ udah tahu kalau value yang mereka anut itu adalah agamis gitu loh, ada value agamanya. Itulah kenapa kalau kalian mau masuk sebuah perusahaan tuh pelajari dulu ya teman-teman ya. Jangan asal ngelamar loh. Sama kayak kamu tuh mau ngelamar anak orang kan dicari tahu dulu toh. Karena kamu mau masuk budaya yang baru. Dan harapannya kerja tuh kan lama ya, nggak pindah-pindah gitu kan. Cari tahu dulu. Jadi dulu saya setiap ada panggilan interview tuh saya cari tahu. Selain memang ketika interview itu biasanya kita dites ya teman-teman berkaitan dengan pengetahuan kita tentang perusahaan yang mau kita masuki dan posisi yang mau kita masuki. Dan kita juga belajar, berarti kita harus seperti apa sesuai dengan yang mereka harapkan. Contoh, saya pernah melamar kerja di Alma-Ata. Teman-teman tahu ya Universitas Alma-Ata masih tetanggaan lah kalau sama kita. Apakah penampilan saya akan seperti ini ketika saya melamar kerja, dipanggil interview di Alma-Ata? Apakah foto yang saya tampilkan di CV itu adalah foto yang tidak berhijab? Pastilah yuk berhijab. Karena saya sudah tahu bahwa Alma-Ata itu merupakan anggaplah organisasi ya, organisasi Muslim. Tapi ketika itu saya belum tahu nih Muslimnya apa. Saya kepoin tuh sampai sebenarnya mereka nih yayasannya siapa ya, value yang dianut tuh sebenarnya Islam yang seperti apa ya, itu saya cari tahu. Ternyata dia itu NU, kan nggak ada, dia di visi misinya tuh nggak dituliskan loh. Kalau NU beda sama Muhammadiyah ya, itu kelihatan banget. Ternyata NU gitu. Oh, ya ketika masuk ya yang ditanya seputaran NU juga. Seputaran Alma-Ata, seputaran bagaimana menjadi dosen. Gitu. Jadi harus dicek lagi. Jadi seperti itu. Contohnya ya teman-teman ya. Nah akan berbeda ketika saya dipanggil interview di UPY. Oh dia itu value-nya nasionalis, berarti saya tidak berhijab nggak apa-apa. Oh penampilan saya kira-kira gimana ya biar bisa diterima di sana gitu. Budayanya kayak apa ya kira-kira di sana. Gitu. Begitu teman-teman. Pasti berbeda. Kalau misalnya contoh ya, ini contoh aja. Kira-kira kalau saya di Alma-Ata, salam saya tuh harus panjang kayak biasanya nggak? Nggak dong, cukup Islam aja dong. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Tapi karena saya sadar bahwa ini adalah kampus nasionalis, di mana mahasiswa saya dan audiens saya dan teman-teman saya tidak hanya Muslim, makanya saya menghormati semuanya. Ya kalau value-nya nasionalis, ya ayolah kita juga nasionalis. Berarti saya tidak hanya menggaungkan apa yang menjadi keyakinan saya toh, walaupun itu mayoritas, tapi juga semua agama yang diakui di negara ini. Jadi saya berusaha untuk seperti itu karena kita value-nya nasionalis loh. Makanya jujur saja teman-teman, saya tuh agak tidak setuju dengan beberapa kegiatan kampus ya. Kalian sadar nggak sih banyak banget kegiatan kampus itu cuman untuk agama Islam. Meskipun saya Muslim ya. Contoh misalnya, penyambutan mahasiswa baru, adanya pakai apa? Pengajian. Ulang tahun UPY, adanya apa? Pengajian. Padahal orang di UPY itu orangnya nggak cuma orang Muslim doang.
Jadi saya kadang-kadang bilang ini sebenarnya ini kampus apa pondok pesantren gitu. Kok semua yang dikelola itu cuma punya agama Islam aja? Betul, kita mayoritas, betul. Tapi kan kita juga harus menghormati loh banyak agama di dalam kampus kita, karena kita bukan kampus Islam. Makanya value agamis di UPY itu sangat sulit untuk diterjemahkan, teman-teman. Karena kita agamanya beda-beda. Agamis yang seperti apa nih yang dimaksud? Orang kita kampusnya nasionalis kok gitu. Nah, itu beberapa keresahan saya ya sebenarnya. Justru karena justru karena saya tuh muslim dan saya punya banyak orang ya minoritas lah anggaplah di UPY itu kan nggak muslim juga. Ya tetap harus dihargailah mereka. Bayangkan ketika orang non muslim tuh ikut pengajian, gimana perasaannya? Orang kita aja keyakinannya dia udah beda kok disuruh ikut gitu. Dan itu terjadi real gitu. Dan itu sebenarnya saya sangat tidak setuju sekali. Soalnya saya dulu sekolah juga negeri kok. Kalau di negeri itu ya kalau ada kegiatan agama ya agama lain juga didatangkan lah tokoh-tokoh agama mereka gitu. Jadi seimbang gitu loh. Bayangkan kalau di pengajian lagi bahas orang kafir, gimana coba orang yang non muslim? Apa tidak tersinggung gitu? Sedangkan kita mengundang dan mereka harus datang. Itu kan nggak masuk akal banget bagi saya. Ngomongin dajjal gitu depan orang non muslim, ngapain gitu? Makanya saya tuh sampai tanya sama ibu saya tuh kan PNS. Saya tanya, kalau di sana di kantor tuh ada nggak sih kegiatan yang bisa berdoa tapi untuk semua agama gitu? Atau contoh berdoa mereka tuh kalau doa bersama kayak apa sih gitu? Ternyata kalau di PNS itu ada doa lintas agama. Jadi mereka tuh mengundang profesor siapa, mungkin seorang filosof ya, filsafat kayaknya. Jadi doanya tuh untuk seluruh agama. Dan itu menurut saya lebih bagus dibandingkan hanya menonjolkan satu agama. Benar nggak? Yone acara nih gue Islam, ya non Muslim berarti olah dong orang menyang. Ngomong keyakinannya beda. Diharapkan apa? Dia masuk Islam loh. Itu kampus Islam kok gitu. Gitu. Beda sama UI loh. UI, UMY itu kan memang value-nya Islam. Jadi mengharapkan orang-orang ya nggak bisa tuh nanti jadi Muslim gitu. Ya wajar. Lah kita kampus nasionalis kok kayak gitu gitu. Kayaknya kiblatnya kurang bener ya. Oke. Mungkin karena banyak orang yang religius di UPY. Jadi saya yang kurang religius ini menjadi kurang bisa masuk gitu. Oke. Kita ke Syarifah terakhir. Saya izin bertanya untuk pemateri, kalau pengaruh dari gugatan tentang karyawan yang menggugat tadi itu tuh secara eksternal tuh apa gitu pengaruhnya di eksternal bagi perusahaan karena adanya gugatan selain finansial perusahaan. Macet ya. Oke, silakan kelompok. Izin. Saya izin menjawab pertanyaan Unif. Oke. Reputasi perusahaan menurun. Banyak investor tidak percaya lagi. Dan berita di mana-mana kurang enak didengar. Itu Mbak Syarifah. Gimana? Om Unif, kamu tuh yang presentasi pertama ya? Iya, Ibu. Ra cocok tenan antara kamu yang garang itu dengan suaramu loh, kaget. Tak kira tuh suaramu tuh kayak bulat gitu, dewasa, gede ngono. Ketoknya urung dewasa ya muni. Urung bulat soalnya suaranya. Oke, ya intinya adalah ke image ya. Tadi sudah dijawab. Jadi bagaimanapun yang namanya image itu tetap berpengaruh teman-teman. Contoh ya, kalian tahu Tempo Gelato? Tempo Gelato itu pernah ada konflik kan? Kalian tahu juga ya, bahwa ownernya yang asli itu tidak terima kalau Tempo Gelato itu diklaim oleh orang lain. Ya kan? Nah, pas
Kalian dulu suka beli Tempo Gelato nggak sebelum ada kasus itu? Nggak pernah meneh jawabannya. Terus sekarang semakin tidak pernah meneh. Kalau saya tuh emang pecinta Tempo Gelato ya teman-teman ya. Jadi saya dan beberapa dosen itu memang beberapa kali gitu kita tuh sering main lah. Kita tuh sudah curiga ya dengan beberapa hal yang terjadi di Tempo Gelato. Pertama, satu cabang dengan cabang lain tuh beda. Jadi dalam artian gini, kalau yang ori, setelah kita simpulkan ya, kalau yang pemiliknya tuh beneran orang Prancis kalau nggak salah, Jerman apa Prancis ya, saya lupa, bule pokoknya, yang punya tuh bule teman-teman. Itu es krimnya lebih keras dibandingkan yang sekretarisnya. Jadi gini, itu permasalahannya adalah, sepemahaman saya loh ya, saya kan kepo-kepo gitu. Ada seorang bule ingin membuat toko es krim di Jogja, tapi di Jogja itu untuk seorang bule membuka bisnis itu kan susah, ya kan? Akhirnya dia minta tolong lah dengan orang Jogja yang dianggap sebagai sekretarisnya untuk mengaku bahwa untuk menguruskan semua dokumen agar bisa lolos di Bantul. Itu kan maksudnya Bantul. Pertama kan di Prawiro Taman ya, teman-teman ya. Akhirnya loloslah bisa bikin si toko es krim ini. Booming, ya kan? Orang artis-artis pada ke sana gitu. Terus bahkan beberapa idol K-pop tuh juga pada ke sana. Terus karena sukses gitu ya, si asistennya ini yang sekretarisnya namanya Bu Emma kalau nggak salah. Itu akhirnya dia minta izin sama yang punya untuk bikin kayak franchise gitu loh. Di Tamsis. Oke, pertama tuh di Tamsis. Teman-teman tahu ya. Memang mirip sih, tapi rasanya beda. Kalau versi Bu Emma ini, dia lebih mudah cair dibandingkan yang ori. Kalau yang ori itu keras. Jadi kalau misalnya mau di-scoop sama whiters-nya gitu ya, itu dia susah. Tapi kalau yang versi Bu Emma ini tuh lebih mudah, tapi lebih mudah cair juga, teman-teman. Nah, terus kemudian karena mungkin semakin sukses dia, karena memang pemasukannya itu besar sekali, ternyata secara sepihak gitu ya, saya kan berarti baca versi dari si Bapak Bule tadi ya, Bu Emma ini mengganti gitu kepemilikannya si es krim ini ke nama beliau, ke Bu Emma. Bahkan mendaftarkan namanya, nama produknya itu ke Haki itu pakai nama Bu Emma. Jadi Tempo Gelato, es krim Tempo Gelato itu sudah dihakikan namanya, dia ciptakan. Nah, setelah itu kita mulai curiga tuh, mulai ada Tempo Gelato 2, di Jakal ada 2, di Prawiro Taman ada 2, kita bingung kenapa ya ini ya. Oh, ternyata terjadi konflik seperti itu. Dan yang menang di pengadilan tuh Bu Emma loh. Bukan yang si bule itu. Serius. Karena dari sisi dokumen Bu Emma ini mungkin udah lebih tahu ya, udah bisa ngurus-ngurusnya. Ya, tahu semuanya itu udah diganti nama tanpa sepengetahuan si ownernya. Dan sudah dihakikan juga gitu. Jadi yang menang toh dari sisi dokumen. Dan yang diakui oleh Kemenparekraf. Jadi salah satu wisata kuliner yang menjadi andalan Kemenparekraf di Jogja itu adalah Tempo Gelato, teman-teman. Makanya kan sekarang banyak banget tau bis-bis pariwisata tuh cuma mau ke Tempo Gelato doang. Maaf es krim gitu. Yang kayaknya zamanku SD, SMP, SMA, kuliah tuh dulu belum ada kita main khusus gitu ya. Wisata kuliner cuma ke toko es krim gitu kayaknya nggak pernah gitu. Nah, kalau sekarang tuh kan ada kayak gitu. Nah, itu memang salah satu tempat wisata kuliner andalan dari Kemenparekraf, ya Tempo Gelato itu punya Bu Emma. Makanya sekarang si ownernya, si bule ini bikin lagi, tapi namanya tetap namanya tidak boleh pakai Tempo Gelato, karena pernah ada Tempo Gelatonya dan digugat. Dia buat jadi Tempo Gelato original, awalnya ya. Berubah namanya menjadi Tempo Gelato original.
tapi digugat sama Bu Emma. Pokoknya intinya tidak boleh menggunakan nama Tempo Gelato. Akhirnya mereka pakai nama apa gitu. Tapi kalau menurut saya, terlepas dari masalahnya ya, itu memang punya Bu Emma lebih enak gitu loh. Jadi ya saya tetap beli. Walaupun saya tahu Bu Emma itu jahat, tapi ya saya tetap beli soalnya enak punya Bu Emma gitu loh. Berarti sama aja kayak kita pernah dikasih tahu gitu ya, sebuah warung makan itu ada penglarisnya, anggaplah gitu. Tapi kalau rasanya enak dan murah ya kita terbalik lagi kan, nggak peduli juga dengan riwayat yang ada gitu. Begitulah. Itu yang saya ketahui ya teman-teman, riwayatnya itu seperti itu. Oke. Mbak Syafira itu juga sempat terguncang ya Tempo Gelato, kan dihujat di sosial media ya teman-teman ya. Sempat mengalami penurunan. Tapi karena ya itu tadi kembali lagi karena saya tuh orangnya agak tidak peduli. Jadi ya waktu itu saya walaupun tahu saya ada masalah itu saya tetap beli gitu loh. Tetap belinya ya tetap di temannya Bu Emma itu gitu. Bukan malah yang ori gitu. Oke, dan sekarang jadi rame pol gitu. Tempo Gelato di berbagai cabangnya gitu ya. Oke. Sudah cukup ya untuk diskusi hari ini ya teman-teman. Ini sudah hampir habis waktunya, sangat luar biasa sekali. Saya akan mempresensi beberapa mahasiswa yang tadi belum saya presensi ya. Yang pertama adalah Uke ya. Hadir Bu Uke. Uke nih tak titeni loh, kamu tuh nek temenmu presentasi, kamu tuh nggak on cam. Kamu habis ngomong kayak gini itu kamu off cam lagi. Jangan dikira saya nggak tahu ya. Tak amati satu-satu loh. Nek Irkam aku mengerung apal. Kamu udah tak presensi loh Irkam sebenarnya. Karena saya udah lihat kamu gitu, tapi cuma saya nggak hafal Irkam tuh yang mana, jadi nggak tak terima. Orang ngecek mau di presensi terus buka WA ya. Tak cek. Tadi mati lampu maaf. Terus tak cek di presensinya, oh udah tak contreng ya wis tak terima gitu. Amel? Ya Bu, hadir. Amel. Supri? Supriyanto? Tidak ada ya. Kemudian Irkam. Oh, orang ternyata Irkam. Oh, tapi saya tadi lihat kamu pertama, Ding. Join. Saya melihatmu. Ya, Bu. Tapi urung tak presensi jebul. Oke. Nek Munif itu yang mana manusia Munif? Oh, ini Munif. Oh, yang pertama Ya, presentasi itu Munif kan? Iya, Bu. Oke. Lah nek nang kene suaranya api ya? Oh, ya mau ya api, Ding. Sing kurang ki sing presenter kedua. Sopo cewek? Saya Bu. Oh, Uswatun suaramu kecil, kamu kalah habis Munif yang suaranya menggelegar, terus kamu gitu, jadi kayak kurang jelas. Oke, tadi untuk latar belakang sudah saya jelaskan ya, itu tadi sudah bagus. Kalau dari sisi format itu sudah oke, sudah lengkap. Cuman besok lagi teman-teman kalau yang namanya menuliskan latar belakang, saya tahu tadi kalian tuh dari umum dulu etika bisnis, dari ilmu ekonomi itu ada etika bisnis itu benar. Tapi karena kita tuh mau bahas Walmart, paling enggak tuh kamu jelaskan Walmart tuh apa sih gitu. Di latar belakang. Jadi jangan cuma pas di masalahnya doang. Kita juga perlu pengantar nih, Walmart tuh perusahaan apa sih gitu. Itu ya. Oke, terus PPT-nya juga oke. Cukup sih untuk hari ini teman-teman. Ini adalah pertemuan terakhir. Dan tadi saya sudah cek ya beberapa mahasiswa untuk yang sudah saya cek presensinya adalah baru yang pertemuan daring seperti ini, daring tatap muka, ya Le, daring secara live kayak gini. Itu semuanya bisa ikut UAS ya. Semua mahasiswa bisa ikut UAS. Semua mahasiswa A4 bisa ikut UAS. Jadi silakan, soal sudah saya kirimkan, berarti saya bisa ngasih bocoran. Kisi-kisinya adalah soalnya kasus. Pertanyaannya ada 3 kalau nggak salah, ingat saya. Dan tentang deskripsi pekerjaan, etika deskripsi lagi diskriminasi, tentang etika diskriminasi pekerjaan, enggak juga sih, ada tentang prinsip juga,
prinsip etika juga ada, etika diskriminasi pekerjaan juga ada. Jadi nanti silakan pelajari secara umum dan ujiannya in class, close book. Oke. Nah, untuk cara menjawabnya, tolong misalnya saya tanya soal prinsip etika, jawaban cara menjawabnya seperti tadi ya, teman-teman kelompok ya. Jadi jelaskan dulu, prinsip etika itu ada apa aja. Kemudian misalnya, utilitarian, kamu jelaskan dulu, utilitarian itu apa. Terus berdasarkan kasus ini, perusahaan ini beretika atau enggak kalau berdasarkan prinsip utilitarian, alasannya apa. Paham ya teman-teman ya? Begitu juga nanti kalau kalian menganalisis etika diskriminasi pekerjaan, gitu. Paham teman-teman? Bisa ada bayangan? Oke, seperti itu. Mungkin kalian udah lama nggak nulis, toh menulis tangan loh maksudnya. Jadi silahkan yo mulai belajar menulis, toh. Biar saya nanti tuh nggak bacanya tuh nggak agak kerja keras gitu. Ini aksara model opo gitu kan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa jangan sampai terlambat. Semua aturan untuk mengikuti UAS silahkan dipersiapkan dengan baik. Waktunya kalau tidak salah 60 menit ya. Untuk ujiannya, saya buat 60 menit kalau tidak salah. Tadi sudah saya kirimkan ke Prodi. Tinggal digandakan aja. Dan dicek sama Kaprodinya sih. Oke. Selama ini tidak ada mahasiswa yang kesulitan mengerjakan soal itu. Jadi kalau misalnya kalian paham, saya juga berharap nilai kalian juga bagus. Semoga nanti semuanya lulus dengan nilai yang baik. Mohon maaf ya kalau selama 1 semester ini saya banyak kurangnya. Semoga apa yang saya sampaikan untuk kelas A4 ini ada manfaatnya. Dan mohon untuk teman-teman yang mungkin nggak mau ketemu sama Bu Nindya lagi gitu ya. Ini karena ini pertemuan pertama kan ya. Nah, silakan kalian banyak-banyak berdoa agar jangan sampai ketemu sama Bu Nindya lagi gitu. Sampai nanti sidang skripsi, jangan ngasih ketemu. Tapi kalau yang seneng ya berdoalah semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sopo ngerti jadi mahasiswa bimbingan saya, toh? Apa sopo ngerti saya jadi dosen penguji skripsi kalian, kan sopo ngerti. Gitu. Oke, silakan berdoa ya. Jadi daripada momen-momen penting kalian berdoa ya Allah jangan sampai ketemu sama Bu Nindya lagi. Malas banget aku tuh gitu loh. Gitu. Oke, terima kasih untuk 1 semester ini. Saya tutup ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu Nindya. Maaf ya untuk A4 karena sangat sering banget saya ganti jamnya. Jadi paling drama deh. Nggak apa-apa Bu. Yang penting komplit. Alhamdulillah komplit ya. Oke, see you. Dadah Bu.